Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, berbahagia sekali kita bisa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, menggalih berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, dan dengan Pancasila kita berideologi, berbangsa, bernegara di bumi pertiwi tercinta ini, Indonesia, Nusantara. Pemirsa, mengapa masih belum ada kesepakatan tentang 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila? Bahkan banyak doktor, guru besar, ustadz, kiai, bahkan ada ustadz muda yang sangat berapi-api menistakan Pancasila. Tapi kita tidak membahas itu. Kita fokus pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Sebelum itu didahului dengan pidato Profesor Supomo, kemudian pidato Profesor Muhammad Yamin, di mana BPUPK, Badan Usaha Penyelidikan Kemerdekaan ketika itu, meminta pada 260 peserta yang hadir dalam persidangan untuk menyampaikan usulan dasar negara Indonesia Merdeka. Secara singkat, hanya Bung Karno atau Soekarno satu-satunya peserta yang berpidato di tanggal yang kami sebutkan tadi, menyebut 5 dasar negara yang ditengarai hasil dialog dari atau dengan Profesor Muhammad Yamin. Sehingga timbul istilah Pancasila, di mana para sesepuh Jawa Nusantara ketika itu sudah ada istilah Pancasila, tetapi tidak seperti yang disampaikan oleh Bung Karno. Jadi ada Pancasila yang dimaksudkan menjauhi Molimo dan seterusnya, supaya mampat ya. Di tanggal 1 Juni 1945 itulah Bung Karno menyampaikan pokok pikiran Pancasila. Bukan, sekali lagi, bukan dan bukan rumusan Pancasila. Jadi harus dibedakan itu. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa seperti yang sekarang ada, dengan usulan gagasan tentang Pancasila. Jadi sungguh disayangkan kalau selevel guru besar ataupun doktor tidak mengakui 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila. Memang kalau tidak ada rumusan awal dari Bung Karno atau ide awal dari Bung Karno, akan bisa dalam sidang BPUPK itu ada agenda pembahasan tentang Pancasila. Tentu secara logis kita mengatakan tidak ada.
Karena itulah BPUPK insya Allah waktu itu diketuai oleh Rajiman Wediodiningrat ya. Nah, Bung Karno diizinkan bersama tokoh 8 ya, 8 tokoh 8 merumuskan Pancasila. Kemudian disebutlah A.A. Maramis sehingga menjadi panitia 9. Dan A.A. Maramis adalah satu-satunya tokoh bangsa Indonesia yang beragama non-Islam. Tetapi bukan Islam dan tidak Islam, bukan Muslim dan Katolik, Kristen dan yang lainnya yang dibicarakan. Namun ketika sidang BPUPK tanpa ada koalisi partai. Ini yang perlu dicatat. Sehingga meskipun mayoritas Muslim, tokoh-tokoh Muslim, rumusan dasar negara itu mengindahkan kearifan Nusantara. Sehingga sangat disayangkan jika ada yang mengatakan bahwa Muslim kecolongan dengan pencoretan 7 kata digantikan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kami, silahkan Anda, kami menilai bukan pelecehan pada umat Islam, bukan kekalahan Muslim, bukan. Karena Indonesia bukan negara Muslim, Indonesia bukan negara Buddha, Indonesia bukan negara Katolik, Indonesia bukan negara Protestan, Indonesia bukan negara Kejawen, Indonesia bukan Kristen Jawi Wetan. Bukan semua itu. Tapi Indonesia negara yang bertuhan masyarakatnya. Negara yang berketuhanan yang Maha Esa warga negaranya. Sehingga kalau ada orang yang disepuhkan mengatakan bahwa suku ini tidak memiliki Tuhan, karena itu tidak repot untuk membahas surga neraka. Ini sekali lagi, ini adalah penistaan terhadap founding father and mother kita. Mengapa saya sebut penistaan? Karena di dalam Pancasila itu jelas ketuhanan yang Maha Esa itu ciri pokok, fondasi fundamental di mana setiap anak bangsa wajib niscaya berketuhanan yang Maha Esa apapun agama dan kepercayaannya. Tidak sebatas 6 agama, tapi ratusan aliran, mazhab, pemikiran, agama. Ratusan aliran pemikiran, mazhab, agama Nusantara. Semua niscaya menjadi satu kesatuan tunggal. Bukan di bawah Pancasila agama-agama itu, tetapi kita warga negara di bawah Pancasila tetap taat sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Jadi siapa yang menjalankan agamanya dengan baik, kepercayaannya dengan baik, maka dia pasti sudah menjalankan nilai luhur Pancasila. Dan siapa yang menjalankan nilai luhur Pancasila dengan baik, pasti dia menjalankan bagian dari ibadah am kalau umat Islam, ibadah yang bersifat umum. Karena Pancasila dengan agama, dengan kepercayaan sama sekali tidak ada pertentangan. Karena itu
Mari kita sudahi diskusi-diskusi yang ada di gadget begini ya. Di kelompok-kelompok, kalau sudah mengelompok aliran tertentu, mencaci maki umat tertentu, sungguh generasi Soekarno-Hatta katanya Romo Yohanes Mangunwijaya lebih cerdas dari generasi kita. Tepatnya judulnya itu generasi kita lebih bodoh dari Soekarno-Hatta. Itu judul tulisan Romo Mangunwijaya, sang legendaris Kalijodo Ngayogyakarta Hadiningrat. Luar biasa istimewa pemikirannya. Duo Indonesia yang kita miliki, satu dari Islam, yakni Abdurrahman Wahid, Gus Dur, yang satunya adalah YB Mangunwijaya. Tidak berarti yang lainnya tidak ada, tetapi dari berilah kami ketika mahasiswa belajar tentang pluralitas, bukan pluralisme. Kalau pluralisme itu mencampur adukkan ajaran-ajaran, tapi kalau pluralitas, ajaran yang bisa dipadukan yang bersifat umum, niscaya untuk menjalankan Pancasila, menjalankan agama dan kepercayaan kita masing-masing. 1 Juni simpulan kami, tetap hari lahir Pancasila. Tanggal 18 Agustus, bukan hari lahir Pancasila. Ya, Profesor, saudaraku, karena ada yang menyebut begitu. Tapi 18 Agustus adalah penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Jika kita jujur, cerdas ing penggalih. Kita jujur, cerdas memanfaatkan hati nurani kita, bukan sekedar otak. Betapa mulianya seseorang yang semula mencetuskan gagasan dihargai. Jangan hanya melihat kesalahan atau keburukan atau ketidaksetujuan, kemudian kita membencinya. Kita tidak menyukainya. Kami tahu kisah Masyumi dengan Bung Karno. Kami tahu kisah Soekarno dengan Nahdlatul Ulama. Dan kita juga tahu kisah Soeharto dengan Nahdlatul Ulama. Sebetulnya bukan dengan Nahdlatul Ulama, tetapi dengan tokoh-tokoh Masyumi, dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, bukan dengan organisasinya. Ayo kita dewasa, lembut, cerdas, bijaksana, menempatkan segala sesuatu secara proporsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Praktek biologi dan bersama